Situ ada nggak situ? Tetap 1. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Kita di bagian akhir dari al-iman bil yaumil akhir, yaitu pembahasan jawaban kepada mereka yang mengingkari azab kubur dan nikmat kubur dengan alasan katanya kata mereka hal itu tidak mungkin karena hal itu menyelisih kenyataan. Terus kenyataan yang mereka maksudkan apa? Yaitu kenyataan yang mereka maksudkan adalah kalau di dunia ini manusia yang hidup menggali kuburan, itu kuburan ditemui sebagaimana adanya tanpa ada perubahan, penambahan maupun penyempitan. Ya. Untuk memberikan jawaban kepada mereka itu dibagi menjadi 2 jawaban. Yang pertama menjelaskan tidak mungkin itu adalah salah, ya kan? Dikata mereka apa? Enggak mungkin, itu jawabannya itu adalah salah. Yang betul apa? Mungkin. Bahkan pasti karena sudah jelas dalil-dalilnya, sudah jelas bukti-buktinya, diterangkan dengan 3 dalil syar'i, hissi maupun akli. Terus sekarang tinggal 1, yaitu jawaban alasan mereka tidak mungkin itu katanya apa? Katanya fakta di dunia ini kalau kuburan dibuka, digali itu tidak ada perubahan luas maupun sempit. Ini yang sekarang mau kita pelajari jawaban untuk mereka, untuk perkataan mereka, ya kan? Halaman 60. Ya. Yuk dibaca. Asani ana ahwalal barzakh min umuril ghaibilati la yudrikuha al-khisu walau kanat tudraku bil khisi tafatat faidatul imani bil ghaibi walatasawa al-mu'minuna bil ghaibi wal jahiduna
fil tasdiki biha. As-salisu terjemahan yang bantahan yang kedua, bahwasanya keadaan alam barzah itu perkara gaib yang tidak diketahui oleh indera dan diketahui dan seandainya diketahui dengan indera lafatat niscaya hilang faidah faidah iman, faidah kewajiban beriman dengan gaib, kepada yang gaib, dan niscaya sama saja antara orang yang beriman dengan yang gaib dan orang orang-orang yang mengingkari dalam membenarkannya. Ya, Pak. Jawabannya yang pertama apa kemarin? Tidak sepadan dalil syar'i Quran dan sunnah, ya kan? Itu kalau disejajarkan, ditentang dengan sekedar perkataan manusia, dan itu pun perkataan sekedar syubhat, ya kan? Jika direnungkan dengan baik, ya itu saja perkataan yang salah gitu. Hingga dikatakan wa kam min aibin qaulan sahihan wa afatuhu min al-fahmis sakim. Alangkah banyaknya orang yang mencela perkataan yang salah, padahal permasalahannya di mana? Yang mencela itu yang salah paham, pemahamannya yang keliru, nah gitu ya. Nah, sekarang dibahas kelirunya pemahaman mereka. Apa pemahaman mereka? Kelirunya yaitu bahwasanya ahwalul barzah, keadaan di alam kubur tambah luas karena dia mendapatkan nikmat, tambah sempit karena dia mendapatkan siksa, atau di sana dia ditanyai man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, itu semua adalah perkara gaib. Ya. Itu semua perkara yang gaib, nah itu. Itu perkara yang gaib. Di la yudrikuhal hissu. Nah, hissu indra ini tidak bisa mengetahuinya. Indra penglihatan enggak bisa. Indra pendengaran juga tidak bisa. Indra peraba enggak bisa. Indra perasa juga enggak bisa. Ya kan? Ya. Indra pembau, pencium juga enggak bisa. Ya, itu perkara gaib. La yudrikuha al-hissu. Hissu panca indra tidak bisa menjangkau, tidak bisa mengerti, ya kan? Panca indra kan apa tadi kan? Pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa, peraba. Ya, itu enggak ada yang bisa. Mau diraba, ya kan? Diraba pakai tangan, pakai kulit,
yang kono ngopo, kuburane piye itu ya nggak bisa ya. Nggak bisa. Itu ahwalul barzah itu begitu. Memang dia ada akhirat ya kan udah akhirat, jadi nggak terjangkau oleh pengetahuan panca indera. Di walau kanat seandainya ahwalul barzah adalah tudraku bisa diketahui dengan indera, ya lafatat faidatul iman bil ghaib. Ya berarti sia-sia, hilanglah sudah faedah iman karena ternyata yang diimani itu terindra. Ya kalau itu namanya bukan iman, namanya melihat namanya. Mendengar namanya. Mencium namanya, kan gitu ya kan. Nah, udah enggak gaib lagi. Udah kena hisu. Ya kan gitu. Udah kena jangkauan panca indera. Ini memang nggak mungkin terindra. Nah, sini masalah iman. Nah, kita suruh membenarkan adanya hal tersebut, ya kan gitu. Ya, yuk terus. Asalisu annal adaba wan na'ima wa sa'atal qabri wa daiqahu innama yudrikuha al mayyitu duna ghairihi wa hada kama yaron na'imu fi manamihi annahu fi makanin doyikin muhishin au fi makanin wasi'in bahijin walladhi haulahu la yara dalika wa la yash'uru bihi walaqad kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuha ilaihi wa huwa baina ashabihi fayasma'ul wahya wala yasma'uhu sahabatu wa rubbama yatamassalu lahu al malaku rasulan fayukallimuhu was sahabatu la yarawnal malaka wala yasma'unahu. Yang ketiga, bahwasanya adab kubur, nikmat kubur, dan luas kubur dan sempitnya kubur, sesungguhnya semua itu hanya didapati oleh mayit dan tidak selainnya, dan hal ini tanpa selainnya, dan ini sebagaimana ketika orang tidur melihat dalam mimpinya bahwasanya dia di tempat yang sempit dan seram, atau di dalam tempat yang luas yang menyenangkan. Dan hal itu disebabkannya tidak melihat sebagaimana apa yang dirasakannya, dan orang-orang yang di sekitarnya tidaklah melihat apa yang dirasakan, tidaklah melihat hal itu, dan
tidak juga merasakannya. Dan sungguh contoh contoh lain Nabi diberi wahyu kepadanya dan beliau di antara para sahabat, maka beliau menerima wahyu, mendengar wahyu, dan tidaklah sahabat dan para sahabat tidaklah mendengarnya. Dan terkadang malaikat Jibril menjelma menjadi seorang laki-laki dan berbicara kepadanya. Dan para sahabat pun tidak melihat malaikat itu dan tidak pula mendengarnya. Sahabat dan sahabat tidak dilarang dan Jadi tentang apa yang tidak mereka lihat dari perubahan kuburan ketika digali, tidak ada luas, tidak ada sempit juga, itu bukan berarti tidak ada siksa maupun nikmat kubur. Kenapa? Ya memang azab dan nikmat kubur, luasnya kuburan dan sempitnya kuburan itu memang hanya diketahui dan dirasakan oleh mayit. Yang lainnya enggak bisa. Mungkin enggak itu? Nah gitu, mungkin enggak? Mungkin. Kenapa mungkin? Ya, contohnya aja orang yang tidur. Dalam tidur dia mimpi dia di tempat yang sempit, lagi menakutkan, sempit anak ulone ya, nah gitu. Atau dia di tempat yang udah luas, semuanya dipoles dengan keindahan, orang ini begitu. Bahkan karena mimpinya dia kadang-kadang terbangun. Bersama itu orang yang di sekelilingnya, yang di sampingnya tidak ikut melihat hal itu, enggak ikut mimpi, ya kan? Enggak ikut melihat tempat yang sempit dan menakutkan, juga enggak melihat tempat yang luas dan indah. Padahal podo uripe jejer, ya toh? Jejer itu aja enggak merasakan, apalagi dengan kejadian di alam barzah kan itu ya kan. Nah itu pertama. Yang kedua, contoh yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Waktu menerima wahyu beliau di tengah-tengah para sahabat, padahal wahyu disampaikan dengan suara. Tapi ternyata Nabi mendengar wahyu dan sahabat tidak melihat. Ia enggak mendengar. Atau juga kadang Jibril ketika menyampaikan wahyu menjelma manusia. Lalu Jibril berbicara, menyampaikan wahyu. Oh, ternyata apa? Sahabat tidak melihat malaikat. Dan juga tidak mendengar. Tapi Nabi tahu. Nah, ya kan gitu. Gitu ya, Wah. Itu nomor 3 ya. Itu nomor 3 itu.
Piye Pin? Sampeyan percaya ora Pin? Percaya ora? Kuburane nek tambah luas tambah sempit siksa kubur. Percaya ya? Itu mungkin ya. Ya sebagaimana telah lalu keterangannya ya. Kan gitu. Yuk ikhwah. Nomor 4 lanjut. Ar-rabi'u anna idrakal khalqi mahdudun bima mak makana makanuhum maknahumul makanahum mak fa'al anna idrakal khalqi mahdudun bima makkanahumullahu ta'ala min idrakihi wala yumkinu an yutriku kulla mawjudin fassamawatu as-sab'u wal ardu wa man fihinna wa kullu syai'in yusabbihu bihamdillahi tasbihan hakikiyan yusmi'uhu Allahu ta'ala man sya'a min khalqihi ahyanan wa ma dzalika huwa mahjubun anna wa fi dzalika yaqulu Allahu ta'ala tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Lanjut tak semua ya. Astaga. Aduh. Udah hebat. Udah santarannya. Wa hakadha syayatina wal jinna wa hakadha syayatinu wal jinnu yas'una yas'auna sa'a yas'una yas'u yas'a jadi yas'una hakada syayatinu wal jinnu yas'una fil yas'una wa hakada syayatinu wal jinnu yas'auna fil ardi dhahaban wa iyaban wa qad hadaratil jinnu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wastama'u liqira'atahu wa an liqira'atihi wa ansitu walau wa ansatu wa walau ila qaumihim mundhirina wa ma'a hadza fahum mahjubuna anna wa fi dzalika yaqulu Allah ta'ala ya bani adam la yaftinannakum asyaitanu kama akhraja abawaykum minal jin
minal jinnah. Ya bani Adam la yaftiyannakum syaitan la yaftinannakum syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma aliyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzi la yu'minun wa idza kana al-khalqu wa idza kana al-khalqa wa idza kana al-khalqu la yatrakuna la yudrikuna kulla mawjudin fa innahu la yajuzu an yankaru ma thabita min umuril ghaibi walam yudrikuhu. Artinya apa? Berarti sandangi. Nah, Arabi yang keempat, ana bahwasanya pengetahuan pengetahuan makhluk mahdudun terbatas dengan apa yang Allah mungkinkan pada mereka dari pengetahuannya dan tidak mungkin mereka mengetahui setiap segala yang ada, segala yang nampak. Maka langit yang 7 dan bumi dan di antara keduanya wa kullu syai'in dan segala sesuatu bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, tasbih yang nyata, yang hakiki. Allah gimana? Namun demikian yusmi'u. Allah memperdengarkan. Allah memperdengarkannya siapa yang dikehendak kepada hamba yang dikehendaki kadang-kadang. Dan bersama itu dia terhalang anna dari kami. Wa fi dzalika dan pada yang itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tusabbihu lahu langit yang 7 dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya bertasbih kepada Allah. Dan dan jika dari sesuatu dan dari segala sesuatu illa kecuali dia bertasbih memuji Allah dan tetapi mereka tidak memahami tasbih mereka. Nomor 4
Ya. Ray. Hah? Ki piro? Awak ngerti sampean? Hah? Allah meneguhkan. Ya ta? Sikilku neng meja apa neng lantai? Hah? Lha kok ning ngarepku sampean? Hah? Hah? Kenapa enggak tahu? Hah? Piye? Raket tok. Terhalang meja ya. Ayo. Terhalang meja. Ya. Terhalang meja rasa nyawang malah terhalang wis beda alam apa maneh iki jasa alam. Depan meja sithik iki triplek gitu. Nah, kelihatan. Jadi manusia bisa melihat itu karena dibikin oleh dalam melihat, tapi penglihatannya dibikin oleh apa? Hanya terbatas sejauh yang diteguhkan oleh Allah. Jadi dan manusia oleh Allah dibikin apa? Tidak bisa mengetahui semua yang ada kok, yang enggak semua yang ada. Itu Rai. Sikilku enak apa ora? Hah? Enak. Pokoknya ngerti. Jadi berjalan itu. Saya kira nyawang sampean itu kan itu. Nah, kan itu. Padahal kakiku ada, tapi enggak bisa kau lihat ya kan? Karena memang mata kita dibikin tidak bisa melihat semua yang ada, hanya bisa melihat apa? Sekedar beberapa yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu toh. Contoh. Pertama, satu. Apa contohnya? Misalkan langit yang 7, bumi dan seisinya. Itu semuanya apa kata Allah? Bertasbih. Mensucikan Allah dengan memujinya. Dan tasbihnya langit, bumi mensucikan Allah. Itu tasbih yang hakiki. Hakiki, benar-benar itu langit, bumi dan isinya bertasbih betul mensucikan Allah. Allah enggak mempunyai aib dan cacat dan kekurangan. Itu mereka bertasbih hakiki. Bahkan kadang-kadang kadang-kadang apa? Kadang-kadang Allah memperdengarkan tasbihnya langit, bumi atau isinya. Seperti tasbihnya mimbar Nabi, ya kan? Bertasbih kan gitu kan, memuji, mensucikan Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Nabi tahu, kan diberi tahu. Yang lainnya enggak tahu. Nah, wa ma'adzalika bersama itu ternyata enggak ada yang tahu di antara manusia di antara kita ini. Fahuwa mahjubun anna. Ya. Itu enggak ada yang bisa kita semua terhalangi, terhijabi gitu. Nah, adapun dalil tasbihnya semua yang ada firman-Nya Allah surat Al-Isra 44. Ya kan itu. Itu yang pertama. Yang kedua apa jemaah? Yang kedua setan, jin. Ngapain? Yas'aun. Mereka berlarian di muka bumi. Kemana? Dihaban wa iyaban, pergi pulang, pergi kembali. Ke sana kemari. Itu jin dan setan itu begitu. Nah. Kalau dengar adzan lari ke kamar mandi, rampung adzan kembali ke masjid, ya kan? Bahkan di antara jin sungguh dahulu ada yang mendatangi majlis Rasulullah dan mereka mendengarkan apa yang beliau baca wa ansatu. Apa ansatu?
mereka fokus mendengar apa yang Nabi sabdakan, tidak peduli dengan suara yang lain. Itu namanya ansatu. Fokus mendengar hal itu dan tidak peduli dengan suara yang lain. Jadi kalau kamu saya nerangkan, dengarkan sambil ngrungokne cacah main-main kae jenenge enggak ansatu. Ya kamu apa asal kalau dengar pengajian, dengar orang rame-rame, kamu nggak peduli. Ya fokus mendengarkan pelajaran. Itu namanya apa? Ansatu, ya kan gitu. Ansatu, nah gitu. Kemudian jin itu setelah hadir, setelah selesai apa? Walau mereka pergi berpaling menuju kepada kaumnya memberikan peringatan. Bersama itu ketika jin itu datang di majlis Rasulullah, para sahabat tidak melihat wa ma'ahadza fahum mahjubuna anna. Bersama itu ternyata mereka jin-jin itu tertutupi dari kami, kita nggak bisa melihat. Itu apa? Memang terbatasnya penglihatan manusia. Mau dalilnya? Itu dalilnya. Surat apa dalilnya? Itu surat Al-A'raf ayat 27, ya kan? Diterangkan apa? Diterangkan bahwasanya setan itu apa? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Huwa yarakum, dia dan juga anak turunnya melihat kalian dari sisi yang kalian tidak melihat mereka. Oh gitu. Itu bukti-buktinya. Jadi telah terbukti kalau manusia itu ternyata walaupun ada tapi dia tidak bisa melihat. Ada tapi tidak bisa melihat. Berarti apa? Berarti kalau kita nggak melihat ya boleh. Nggak boleh mengatakan nggak ada. Tapi yang betul aku tidak melihat. Ada nggak? Wallahu a'lam. Nah kan gitu. Ada nggak? Ya. Ada gitu. Itu Rai. Sikilku enak Rai sikilku. Sikilku enak enggak? Nah, pokoknya nyawang. Enggak, tapi kan dia mengatakan ya kan gitu kan. Saya bilang enggak ada. Aku enggak lihat kakinya, nek dodone aku nyawang dodone, sikile ra nyawang. Lah nek apa ora sikile ya mbuh. Itu ya kan. Itu memang keterbatasannya manusia begitu ya. Jadi kalau begitu wa idza kanal khalqu bila makhluk itu la yudrikun, tidak bisa melihat semua yang ada, maka berarti dia enggak boleh mengingkari apa yang tidak mereka lihat, tapi diterangkan dan difirmankan dan diberitakan dalam Al-Qur'an dan hadis. Kamu enggak boleh mengingkari. Al-Quran mendengar akan menceritakan, hadis menceritakan, sementara kamu nggak bisa melihat semua yang ada itu. Nah kan itu. Berarti benar Quran dan hadis. Nah itu. Deh wah. Rampung alhamdulillah.
Yang jelas pokoknya harus dikubur di kuburan ya. Itu. Jangan di selain kuburan, ini merepotkan. Ya kalau bisa di kuburan muslim kan gitu. Tapi kalau enggak bisa jangan di selain kuburan. Itu aja ya gitu. Sesuai kemampuan kita aja. Kalau itu ya kita di kuburan muslim kalau bisa begitu. Salam, ya enggak apa-apa, kita kan nyala campur kita kan enggak masalah. Kan kita nyalami yang muslim. Ya, kita kan udah niat nyalami yang muslim aja gitu. Enggak apa-apa, salam. Ya kita kan ngomong berumum, kita nggak bisa. Ya kita kalau bisa nanti kan sudah ada kuburan muslim ya gitu aja. Kita di kuburan muslim, ke masyarakat kan di sana kan gitu. Sudah ada banyak kuburan muslim. Sudah cukup? Yuk lanjut. Boleh, nah, ambil nah. Al-imanu bil qadari. Al-qadaru bil fathid dali. Taqdirullahu ta'ala takdirullahi ta'ala lil kainati hasbama sabaqa bihi ilmuhu wa qatadatuhu waqtadatuhu hikmatuhu wal imanu al-imanu bil qadari. Iman dengan ketetapannya. Iman takdir. Al-qadaru takdir bil fathid dali dengan memfathahkan, menunjukkan dengan huruf, maksudnya huruf dalnya itu kan. Ya. Dengan fathah dal panci. Takdir. Dengan fathah dal. Dengan fathah dal takdirullah adalah kata al-qadar adalah takdir, ketentuan Allah lil kainati dengan alam semesta, untuk semua apa aja yang ada, hasbama menurut apa yang sabaqa bihi yang mendahului dengannya, ilmuhu dengan ilmunya,
hu. Artinya apa nih, Tat? Faqtadhu. Apa, Mas? Apa? Oh, meminta. Meminta untuk hikmahnya. Meminta, Tat. Meminta. Eh. Oh, Bentar, Tat. If Ifta'ala. Alif, Tat. Ko. Oh. Ta. Do. Ta. Ta. Menghendaki, Tat. Iya. Kehendak untuk hikmahnya, untuk hikmahnya.
Jadi kamu ditakdirkan izin menunggu karena capek, ya dong. Maka kamu tenang, izin menunggu tenang itu. Terus itu namanya kamu seperti itu sekarang, kamu di sini demikian, pasti lelah susah payah itu takdir Allah, takdir Allah dan Allah Taala sudah mengetahui. Tahu apa? Udah tahu kalau kamu hari Ahad jam ini, hari ini kamu hadir di pengajian dan kamu duduknya kayak gitu karena capek, ya kan? Terus takdir seperti itu ada juga ekadatu hikmatu sesuai apa? Sesuai Kehendaknya. Hikmah. Hikmah itu memastikan diri. Kalau kamu itu dibikin oleh Allah capek, Allah tidak. Enggak dolim, tapi Allah hikmah bijak sana. Tidak. Itu kan dia bisa bilang capek. Kenapa bilang capek? Hikmahnya apa? Mana bukti itu dia hikmah? Apa buktinya yang betul gue capek? Apa alasannya yang betul kamu capek? Alasannya apa? Duduknya. Baca ayatnya itu Al-Balad, baca Al-Balad. Baca ayat 5. Ayat 5 baca. Baca Al-Balad ayat 5. Apa? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, manusia diciptakan dalam susah payah. Ayat 1 al-layyaqdira alaihi ahad. Kenapa manusia diciptakan dalam susah payah? Kok enggak diciptakan dalam keadaan selalu fresh, enggak pernah capek walaupun belajar panjang siang dan malam. Ini kenapa kok orang jam berapa capek? Kenapa? Takdir. Kedarurat. Ya itu kan takdir, tapi kan itu kan hikmah. Apa sisi hikmahnya? Mana sisi bijaksananya? Bahwa yang bijaksana dinamakan meletakkan pada tempatnya bila manusia itu diciptakan gampang payah, susah Payah. payah. Kenapa? Karena sisi hikmahnya. Sisi hikmahnya biar manusia tidak punya prasangka. Dia punya prasangka bahwa dia itu tidak dikuasai. Supaya orang yakin bahwa dia dikuasai. Gitu. Nah, kowe ranu kesel kan rumangsa kuwasa. Aku tahu kan masuk kuat. Aku kuasa. Ya ora. Kan gitu. Aku kuasa. Tapi begitu rong jam kesel berarti aku dikuasai kok ora kuasa ya kan gitu. Sadar kan gitu ya kan.
sadar gitu. Di manusia diciptakan susah payah. Di mana? Di dunia, di alam barzakh, di alam akhirat. Bila dia waktu meninggal dunia salah bekal, kalau bekalnya cukup dan betul, nikmat. Iya kan? Iya, nikmat. Gitu kan? Iya. Wong di dunia aja susah payah. Padahal apa padahal? Padahal ada 3 hal. Padahal ada apa? Apa 3 hal itu? 1, negerinya hebat. La uqsimu bihadzal balad. Negerinya hebat. Yang kedua, pemimpinnya adil. Nabi, Rasul. Ya kan? Nomor 3, apa? Kau bersama bapak dan anak. Nah, itu aja repot. Ya kan gitu. Itu makanya orang dibikin susah payah biar tahu. Besok kalau mati repot lagi. Kalau nggak punya bekal yang cukup, kenapa? Kenapa kalau mati repot kalau nggak punya bekal? Kenapa? Kalau tahu ngalami baik, ya kan ada ayatnya. Kalau kamu tidak punya bekal yang benar dan cukup, kalau mati repot, kenapa? 1, kamu sudah tidak di negeri ini lagi. Kamu sudah di negeri sana. Apa bedanya sini dan sana? Bukan. Di sini kowe ora duwe apa-apa, nyang ndi wae sing gelem-gelem obah kerja entuk opah nggo mangan. Iya toh? Nek kono ra iso kowe gak pekerjaan ning akhirat. Di akhirat itu tidak dibuka oleh Allah kesempatan bekerja, beramal, enggak dibuka oleh Allah, beda dengan di dunia ini. Nah, makanya kalau kena sampai mati ra nggo sangu. Terus gayane sok pikir nang kono, golek sangu nang kono. Kecilik. Susah itu. Enggak bisa, itu kan gitu. Di dunia pun kalau kau belum kerja gimana? Ya tapi rapat susah kan duwe bapak. Ya kan? Di bapak nek wis tuwa rasa kerja. Duwe anak. Oh, ya kan? Duwe anak. Ya, soalnya semati ning kono piye? Dewi-dewi. Loh itu kan orang biar paham. Di dunia saja, di negeri kita ora ndek apa-apa dhewe iso kerja. Nomor 2 pemimpinnya adil, dhewe duwe sethithik ora ana sing ngerampok. Ngono ya kan? Pokoknya adil, ya kan itu enggak ndolim. Nah, nomor 3 kerja orang entuk gaji iso mangan nggone Pak Ese, ya toh? Ndek bapak kan gitu. Loh, kan gitu. Nah kalau kita nggak punya bekal mati pasti susah payah karena di sana nggak ada pekerjaan, yang ada pemimpinnya menindak, ya kan, menindak mengadili itu mengadili semua orang, ya kan gitu. Yang ketiga kitanya raisa tulung bapak yang anak. Oh. Susah manusia kan harus percaya itu. Arep ora nglakoni percaya gitu. Wong nang donya wae enek anak, enek bapak, pemimpinnya adil, enek pekerjaan wae. Cik kesel. Itu aja susah, payah
kan itu. Beda kalau kita ketika meninggal dunia membawa iman dan amal soleh yang cukup. Nah, kayak kata Nabi, waktu Nabi SAW menjelang meninggal dunia, Fatimah satu-satunya anak beliau yang masih hidup kan, ya abatah gitu, ya abatah gitu. Artinya Fatimah melihat bapaknya sangat kasihan sekali kok demikian kerasnya sakaratul mautnya. Tapi apa kata Nabi ke Fatimah? Suruh tenang saja. Bapakmu setelah ini sedikit pun sebentar pun tidak merasakan susah payah. Kenapa? Karena bekalnya iman dan takwa cukup di surga, tidak ada susah payah. Gitu Ray. Ray pengen surga enggak? Kenapa? Kehidupan yang tanpa susah payah, ya kan? Manen buah pun tidak susah payah, udah tinggal metik, datang sendiri tinggal metik, ya kan? Minum juga sudah tinggal minum, ya kan? Wa kaksan dihaqo, ya toh. Terus lagi mangan renek swara sing gaduh, la yasmauna fiha lagwan wala kidzaba, ya. Mangano sing enak-enak ora kolesterol, rasa murad, ra batu ginjal. Gembro biasa kringete wangi. Oh, yang penting ora lara. Ini gara usah payahnya. Nek donya kan mangan enak ya susah. Mbuh ana sing asam urat, mbuh ana sing gembro terus kringete mambu, ya kan. Mbuh akhirnya nyadak yang buri ya toh. Nah, kan gitu. Sana ndak ada susah payah kayak gitu gak ada. Loh, kan gitu. Makanya kita pengen ke surga, ben ra susah payah. Kan gitu. Saya tahu